berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau boleh kumpulkan kami meskipun kami ada di tempat yang berbeda. Tapi biarlah hati kami yang boleh menyatu Tuhan, sehingga kami boleh lebih fokus Tuhan ketika mendengarkan sedikit renungan ini. Biarlah renungan ini juga boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tema renungan kita hari ini adalah setengah atau sepenuh hati. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita membaca Injil, membaca tentang kisah kehidupan Yesus, maka Yesus bukanlah pribadi yang masa bodoh dan yang tak mau repot atau tak mau ambil pusing terhadap orang lain. Sebaliknya, Dia selalu memberi tempat, perhatian, dan waktu bagi orang lain. Terlebih orang yang menderita pasti selalu mendapat tempat dalam ruang hatinya. Maka selama hidup dan karyanya, Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka cita, memberi makan orang yang lapar, membebaskan orang-orang dari ketulian, kebutaan, sakit kusta, setan, dan dari bermacam-macam cacat jasmania. Dia pun menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Yesus peka terhadap setiap penderitaan umat manusia, entah itu penderitaan jasmani atau rohani. Perhatian dan kepedulian Yesus terhadap orang lain tidak setengah-setengah, tetapi penuh, sepenuh hati, utuh, dan menyeluruh sampai tuntas. Dalam Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi mereka sampai kesudahannya, artinya Dia mengasihi sampai detik-detik terakhir dari hidup dan karyanya di dunia. Sekalipun saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya di surga, tetapi disebabkan cinta kasih-Nya yang penuh dan total, Yesus bersedia makan bersama, walau Dia sedang dalam duka mendalam, karena saat kematiannya sudah tiba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat akhir hidupnya,
Dia rela merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kaki adalah bagian yang paling kotor dari tubuh yang dibasuh oleh Yesus. Tindakan pembasuhan adalah pekerjaan seorang hamba, seorang budak. Namun kasih Yesus sangat besar sehingga melampaui batas-batas pangkat manusia. Kasihnya menjadikan dia pelayan manusia yang telah menunjukkan hati seorang hamba melalui tindakan mencuci kaki. Yesus menjadi teladan bahwa di dalam kerajaannya, jalan naik ke tempat tinggi adalah dengan jalan turun ke bawah, yaitu mencuci kaki. Melalui teladannya kita diingatkan bahwa jika kita mengasihi, maka kasihilah secara total, tak setengah-setengah. Jika mengasihi keluarga atau pasangan hidup kita setengah-setengah, keluarga dan pasangan kita tak akan bahagia. Jika orang tua memberikan perhatian kepada anaknya setengah-setengah, maka apa yang akan dirasakan oleh anaknya? Jika siswa dan mahasiswa belajarnya setengah-setengah, maka masa depan mereka bisa suram dan gelap. Begitu pula, jika kita dalam bekerja tak sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan setengah-setengah, maka sangat sulit dapat mencapai karir dengan baik. Jika dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan setengah-setengah, maka kasih dan pelayanan kita tidak mendatangkan damai sejahtera. Jika kita mengasihi rekan-rekan sepelayanan di gereja atau di tempat kita bekerja setengah-setengah, maka sangatlah sulit bagi kita menerima kesalahan rekan dan sulit untuk memberi maaf atau pengampunan. Lalu bagaimana cara agar kita dapat memiliki dan menunjukkan kasih, perhatian, dan pelayanannya utuh, sepenuh hati dan tuntas? Tentu kita perlu bersikap rendah hati seperti Yesus. Dengan sikap rendah hati, kita akan sungguh-sungguh mengasihi, melayani, dan bekerja. Sikap rendah hati selalu memberi tempat yang pertama bagi orang lain. Dengan sikap rendah hati, kita melihat dan menganggap orang lain lebih penting dan lebih utama daripada diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan keluar dari kungkungan egoisme pribadi, sehingga kita dapat mengasihi, memerhatikan, dan melayani dengan tulus dan sepenuh hati. Amin. Demikian renungan singkat dari saya kembalikan kepada Pak Adi. Ya, terima kasih Ibu Tin. Teman Tuhan yang luar biasa malam hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengasihi dan juga melayani jangan setengah-setengah. Karena kalau kita setengah-setengah tidak mendatangkan sejahtera baik bagi kita bahkan bagi orang yang kita layani atau kita kasihi. Tetapi biarlah kita mau meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi secara total. Ya, seperti itu ya Bu Tin, dan bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita secara total, Ia mau mati untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan pelayanan harus kita landasi dengan sikap rendah hati. Memang susah karena kadang-kadang kita mendahulukan keegoisan kita dibanding dengan kerendah hatian kita. Tetapi Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita mampu dan bisa melayani dengan sepenuh hati. Pak Adi, ada tambahan? Ya, menarik. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa Yesus sampai menanggalkan jubahnya, lalu ambil air, lalu membasuh kaki murid-murid. Besar kemungkinan para murid nggak ada yang punya inisiatif untuk memulai pembasuhan kaki. Ya, karena buat orang Israel sesuatu yang biasa. Kalau kita dapat
itu pasti disediakan. Ya. Nah, jadi besar kemungkinan para murid nggak ada yang mau bergerak, nggak ada yang mau berinisiatif. Ya, maka dari itu Yesus menunjukkan, mencontohkan bagaimana seharusnya paling Halo? Ya. Halo? Iya, kedengaran. Ya, halo Pak. Suaranya double. Suaranya tersendat, Pak. Iya, mungkin internetnya kurang bagus. Sekarang udah jelas kok Pak. Iya. Ya, jadi intinya gambaran para murid tidak punya inisiatif untuk saling melayani. Mungkin bisa menjadi gambaran buat kita juga. Contoh para murid bisa jadi menjadi gambaran kita, ya, yang kadang tidak mau, ya, atau merasa hina kalau melakukan sesuatu yang rendah begitu, ya. Tapi Yesus sungguh memberikan sebuah teladan yang luar biasa, ya. Dia menanggalkan jubah, dia melakukan pekerjaan seorang budak untuk melayani. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Bapak Ibu akan masuk ke doa syafaat. Suaranya terlalu sensitif kan? Ya, suaranya. Ini sinyal. Halo? Ya. Kedengeran Bapak Ibu? Putus-putus ya. Dengaran Bu. Kedengeran ya? Dengeran. Ini internetnya belum gitu. Nggak beres. Nggak jelas suaranya. Kurang jelas. Lup-lup ya. Ah, gini. Putus-putus gitu tuh, Mas. Bahasa keren itu. Setengah ya. Ini setengah-setengah Nah, namanya. ini contoh bicara setengah-setengah tuh begini. Jelas ya Pak. Jalan bergelombang Pak Dadang. Iya, silakan Pak Di. Ya, ada 4 pokok doa Bapak Ibu. Yang pertama, Citin ya. Ya. Untuk penanganan kasus COVID yang makin bertambah, gitu juga untuk anggota masyarakat. Doakan juga khususnya di Bandung, belum lama di Pasar Baru ya. Sepertinya ada kluster. Di blok Bandung. Ya, kita doakan supaya tidak makin menyebar. Yang kedua, untuk pergumulan hidup jemaat kita yang mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, usaha, dalam kesehatannya. Ini dong. Ini enggak biasanya. Yang kedua, untuk yang kedua, Bu Iing, ada Bu Iing? Ada. Ya, Pak. Ibu. Yang ketiga, untuk anak-anak kita dalam studi di rumah masing-masing supaya tetap semangat dan tekun. Doakan juga Felix, dia dan Alvin. Ya, Pak Ailim. Yang ketiga, Pak Ailim ada? Ya. Oke. Ya, Pak. Yang keempat, anak-anak yang mau menikah ya. Untuk Lucy, anak Pastiadi, untuk Anne, anak Bu Chandra. Pak Suryadi. Iya, Pak. Keempat. Oke, nanti yang terakhir saya sekaligus menutup. Ya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Bu Tin. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa dengan permasalahan yang sekarang kami hadapi ya Bapa, di mana penanganan kasus COVID yang makin bertambah Tuhan, bukan semakin berkurang Tuhan Yesus.
Kami secara manusia sebagai orang-orang yang memahami betapa berbahayanya virus ini ya Bapak. Namun sebagian besar juga orang yang tidak menyadari hal itu ya Bapak, dan mereka menganggap bahwa COVID adalah sesuatu yang lumrah, di mana mereka merasa bahwa itu hanyalah seperti pilek biasa ya Bapak. Namun ya Tuhan, sungguh dampak yang dirasakan oleh kami semua Tuhan dari kasus COVID yang semakin bertambah membuat kami secara manusia juga semakin cemas ya Bapak, sehingga kami juga semakin merasa kesulitan untuk bergerak lebih leluasa ya Bapak. Ya Tuhan, Engkau boleh terus ingatkan kepada anggota masyarakat yang di tiap daerah maupun di kota ya Bapak, agar mereka mau mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah ya Tuhan. Sehingga dapat segera mungkin Tuhan COVID bisa berlalu dari bumi Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dan ajar mereka juga untuk tidak lupa diri Tuhan. Mereka menyadari sekali untuk boleh memakai masker, selalu memakai masker Tuhan. Rajin mencuci tangan Tuhan. Dan menjaga jarak satu dengan yang lain ya Bapak. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa dengan sepenuh hati pada malam hari ini Tuhan. Engkau boleh tolong kami semua ya Bapak. Berikan kesadaran juga pada semua masyarakat ya Bapak. Untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau mendengar seluruh doa kami ini Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul, walaupun dalam kondisi berbeda di rumah kami masing-masing. Ini merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Pasir Koja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, usaha, atau di dalam kesulitan perekonomiannya karena akibat atau imbas dari kondisi akhir-akhir ini. Ya Bapak, kiranya Tuhan yang terus-menerus memimpin, memelihara saudara-saudara kami ini, sehingga mereka juga boleh semakin hari semakin mempercayakan hidup mereka kepada Engkau. Karena di dalam Engkau kami tidak akan pernah kekurangan. Saja yang selalu memimpin, melindungi. Tuhan memelihara burung pipit, Tuhan memelihara bunga, dan terlebih Tuhan, Engkau juga yang akan memelihara kami sebagai anak-anak Engkau. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kondisinya kurang enak badan ataupun yang sakit, untuk Ibu Natalia, untuk Ibu Rosyani, untuk Pak Koko, untuk Pak Suryadi, Pak Hartono, Ibu Lili Lesmana, Ibu Eliwati, dan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya, Engkau mau memakai mereka, supaya mereka juga boleh semakin hari, semakin percaya kepada Engkau. Tuhan mempunyai maksud yang baik untuk saudara-saudara kami ini ya Bapak. Biarlah obat-obatan yang diminum, peralatan-peralatan yang dipakai, itu merupakan perpanjangan tangan daripadamu. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Malam ini juga Tuhan, kami sehati berdoa untuk Pak Rahmadi, untuk Ibu Eti, dan untuk Moyang. Kiranya Tuhan yang terus-menerus memberikan hikmat, akal budi, Tuhan yang terus-menerus memimpin, membimbing keluarga Pak Rahmadi, sehingga semakin hari Pak Rahmadi, Ibu Eti, dan Noya semakin diberkati, dan semakin bisa menjadi teladan untuk kami semuanya, jemaat di Pasir Koja ini. Ya Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua untuk saudara-saudara kami, untuk kami semua yang hadir di sini, kami hanya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon.
yang baik. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang pagi, siang, hingga larut malam ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mengikuti doa malam pada hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk anak-anak GKI Tersamsir Koja ya Tuhan, di dalam studinya, kiranya Engkau tahu anak-anak-Mu ini saat ini boleh belajar di rumah tanpa bisa belajar di sekolah terlebih dahulu ya Tuhan. Kiranya Engkau tahu adaptasi yang harus dia lalui sehingga anak-anak-Mu ini harus belajar walaupun di rumah ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, menyertai kasih-Mu yang selalu memberkati anak-anak-Mu ini sehingga walaupun dia belajar di rumah, tapi tetap dia harus semangat ya Tuhan, sehingga apa yang harus dilakukannya sebagai siswa dan murid di sekolah, dia tetap melakukannya dengan tekun, sehingga apa yang harus dicapainya boleh berhasil ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada anak-anak-Mu ini, agar apapun yang terjadi, semuanya boleh berlalu dengan cepat, sehingga anak-anak-Mu boleh tetap dan belajar kembali ke sekolah dengan tanpa kekurangan suatu apa. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mau berdoa untuk Felix, Dea, dan Alvin ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kehidupannya, begitu pula untuk kesehariannya Tuhan. Di dalam kekurangannya, Tuhan boleh memberikan sesuatu yang lebih yang boleh dapat dia lakukan, sehingga nama-Mu saja yang boleh dimasyhurkan ya Tuhan. Tuhan berkati pula untuk ketiga orang tuanya ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat, akal budi, dan berikan dia kesabaran di dalam merawat, mendidik, dan menjalani kehidupan ketiga anak ini ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan yang boleh menyertai ketiga orang tua ini, sehingga apa yang Tuhan mau, Tuhan yang orang tua cita-citakan, boleh tercapai ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon kepada-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam ini ya Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur ya Tuhan, karena kami masih dapat berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting dalam rangka doa malam ini. Begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dan mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih atas semua ini ya Tuhan. Dan juga kami hendak berdoa khususnya buat keluarga Pak Setiadi ya Tuhan, di mana Engkau tahu ya Tuhan, keluarga Pak Setiadi ini akan mempersiapkan anaknya Lucy dan Agus menikah pada bulan Oktober yang akan datang. Engkau tahu ya Tuhan, memang keadaan situasi belum menentu saat sekarang ini ya Tuhan. Apakah memungkinkan atau tidak pesta pernikahan tersebut dapat dilakukan ya Tuhan dengan kondisi yang demikian. Tapi kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau saja sebagai pegangannya ya Tuhan. Kami yakin Engkau yang akan membukakan jalan bagi pernikahan Lucy dan Agus. Bapak, kami juga mohon kiranya Tuhan, berkatilah Pak Setiadi di dalam usahanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik dalam usahanya, dalam situasi kondisi demikian.
karena ekonomi juga mengalami masalah saat-saat sekarang ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan, bahwa Engkau juga yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Pastiadi. Bapak surga, kami juga berdoa buat Ibu Lili ya Tuhan, yang selalu setia mendampingi Pastiadi, baik di rumah maupun di tempat usahanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan jaga lindungi khususnya kesehatan Ibu Lili ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa segala penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Lili, Engkau sendiri yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon kepada Engkau, kiranya Tuhan berikan yang terbaik bagi Lucy dan Agus yang akan menikah bulan Oktober ini. Kami yakin dan percaya bahwa beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan juga kami mohon kiranya pada saatnya nanti setelah Agus dan Lucy menikah, Engkau yang selalu akan mendampinginya. Engkau yang selalu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarganya. Itulah permohonan doa kami Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa khususnya buat Ibu Chandra ya Tuhan. Di mana Ibu Chandra sebagai penatua ya Tuhan, mereka juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab di dalam mengawasi anak-anaknya ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong di dalam pelayanan maupun sebagai orang tua supaya Ibu Chandra ini dapat membimbing anak-anaknya dan juga dapat melakukan tugasnya sebagai penatua di rumah Tuhan di GKI Pasir Koja. Kiranya apa yang Engkau tahu ya Tuhan, bahwa Ibu Chandra ini adalah single parent ya Tuhan, yang begitu berat di dalam menangani segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan juga pada kesempatan ini, kami hendak berdoa khususnya buat Anne ya Tuhan, yang juga akan melaksanakan pernikahan pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya, mungkin Anu sudah dipersiapkannya Tuhan. Namun situasi dan kondisi yang saat sekarang ini ya Tuhan, di mana COVID-19 masih merajalela. Untuk itu kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan yang terbaik buat pernikahan Anu. Dan kiranya Tuhan persiapkan segala sesuatunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau sajalah sebagai pegangan bagi kehidupan Anu ini ya Tuhan. Di dalam memasuki yaitu keluarga baru. Bapa di surga, kami memohon itu semua hanya di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya akan semua ini. Itulah permohonan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami kembali diingatkan untuk terus memiliki kerendahan hati dalam relasi kami dengan orang lain. Begitu juga dalam tugas-tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Karena kami tahu bahwa dengan kerendahan hati yang seperti Engkau ajarkan, kami mampu menjadi berkat bagi orang banyak, bahkan melalui diri kami dan apa yang kami lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan. Jauhkan kami ya Tuhan dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri, untuk mengutamakan ego-ego kami, yang seringkali menghambat kami di dalam kami melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah firman-Mu malam ini boleh senantiasa ada di hati kami masing-masing, dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tentu kami juga serahkan ya Tuhan, gereja-Mu GKI Terusan Pasir Koja. Kami serahkan setiap para hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, para pengurus komisi, para aktivis, dan semua jemaat dan simpatisan. Biarlah dalam masa-masa pandemi ini,
kami boleh mengkreasi banyak hal untuk menjadi pelayanan bagi jemaat Tuhan. Kami boleh memulai hal-hal baru, kami juga boleh beradaptasi, sehingga dalam masa-masa ini kami boleh tetap menjadi berkat, gerejamu boleh tetap memberikan pelayanan yang baik dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Berikan kami semua juga kekuatan dan juga kesetiaan dalam tugas panggilan kami, begitu juga kami para lansia yang belum bisa beribadah di gereja. Tuhan juga berikan kami kekuatan, kerinduan untuk terus bersekutu walaupun kami masih harus banyak di rumah beribadah. Terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami serahkan doa malam selanjutnya dan berikutnya juga dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih Titin.